Hai guys, bertemu lagi di FPL Universe. Ini adalah dunia fantasi Premier League. Di channel ini saya akan membahas segala sesuatu tentang fantasi Premier League setiap minggunya. Di video kali ini saya akan bahas tentang performa tim saya di game week ketiga, yaitu Blora United, dan rencana saya untuk game week yang keempat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya sehingga Anda akan mendapatkan update informasi-informasi terbaru tentang fantasi Premier League. Langsung saya bahas untuk review game week yang kedua tim saya, yaitu Blora United. Minggu ini cukup mengecewakan, sangat shock bagi saya melihat tim saya tidak bermain bagus. Bahkan nilai saya berada di bawah rata-rata dengan nilai 45 poin dengan rata-rata 59 poin. Ini sudah cukup melorotkan ranking saya menuju ranking 2.647.000 tingkat dunia. Ini cukup menyedihkan. Saya juga hampir terbawa perasaan. Pada intinya, kalau Anda bermain fantasi Premier League, janganlah bawa perasaan. Cuma ini cukup berat bagi saya. Saya bahas satu-satu bagi performa pemain saya. Yang pertama Ramsdale. Kebobolan 1 gol, kalah Aston Villa, tidak clean sheet, nilai 2 poin. Ramsdale ini di 2 pertandingan membuat saya berpikir ulang apakah kiper harga 5 ini cukup pantas untuk saya pertahankan sampai dengan akhir musim nanti. Kemudian Trent Alexander-Arnold, seperti yang sudah saya duga, performa Liverpool di defense-nya sudah mulai membaik, menunjukkan asli meskipun menghadapi Chelsea. Liverpool menang 2-0, nilai 7 poin, cukup puas saya dapatkan. Kemudian Doherty di 2 pertandingan ini juga membuat saya bimbang apakah Doherty akan saya pertahankan sampai dengan 36 game week ke depan dengan harga yang cukup premium, 6 juta pound sterling. Apalagi di game week yang selanjutnya dia akan menghadapi Manchester United. Meskipun Spurs memiliki fixture yang bagus, saya juga berpikir ulang apakah saya akan mengganti Doherty dengan back yang mungkin lebih murah namun performanya lebih bagus. Saya tergiur dengan fixture dari Everton atau mungkin fixture dari Wolverhampton Wanderers. Nanti akan saya jelaskan di rencana saya untuk game week yang keempat. Kemudian Walker Peters membuat assist, 1 assist. Namun Southampton dibantai 5-2. 3 poin sudah cukup puas bagi saya. Burnley juga demikian. Meskipun kalah dibantai 4 gol, namun Taylor membuat 1 assist. 3 poin sudah cukup memuaskan bagi saya. Aubameyang, kapten saya, cukup kecewakan dengan hanya 5 poin. Jadi 10 poin jadi kapten. Namun cukup membantu daripada tidak berbuat apa-apa. Aubameyang saya mengharapkan lebih banyak gol, ternyata cuma 5 poin dari 1 gol dalam kemenangan Arsenal. Kemudian Salah juga demikian, performanya yang kemarin di game week pertama hat-trick, ternyata game week yang kedua ini bergantian menjadi Mane yang menunjukkan performa yang baik. Tapi tidak masalah, Salah saya akan tetap pertahankan. Kemudian Fernandes ini mengecewakan banyak orang, banyak manajer berpaling ke dia di game week yang kedua. Ternyata performa Manchester United sangat mengecewakan melawan Crystal Palace, kalah 3-1 dan Fernandes pun tidak berbuat apa-apa. Dengan kedatangan Van den Beek ini masih membuat saya berpikir ulang apakah saya akan mempertahankannya atau tidak. Dengan harga yang cukup premium 10,5 juta pound sterling. Kemudian Saint-Maximin cuma bermain di 32 menit, mengalami cedera. Ini membuat saya berpikir ulang apakah saya akan menggantinya untuk game week yang keempat nanti, untuk ketiga nanti. Kemudian Mitrovic, ini adalah penyelamat saya minggu ini, membuat 2 gol, 12 poin, sangat puas. Apalagi selanjutnya juga fixturenya cukup bagus. Kemudian Werner juga demikian. Fixture yang ke depan saya masih tahan. Saya yakin Werner akan berbuat, apalagi fixture selanjutnya masih hijau. Ini keseluruhan. Kemudian di bangku cadangan ini saya juga mengalami
sedikit masalah Bissouma di kartu merah. Sedangkan Bissouma ini adalah cadangan pertama saya. Ini membuat saya khawatir di game week selanjutnya apakah saya bisa survive dengan tidak adanya bench di tim saya ini. Davis bermain dengan nilai 1 poin, Ferguson masih cedera. Overall ini adalah penampilan tim saya di game week kedua dengan 45 poin. Tetapi saya masih sabar, jangan gunakan dulu wild cardnya. Meskipun diganti, mungkin saya akan menggunakan hit 1. Mungkin setiap minggu akan saya perbaiki. Saya masih menahan wild card saya untuk nanti di event yang lebih penting. Chip saya masih 3 utuh, jadi saya tidak akan gunakan untuk game week yang ketiga. Lanjut, yang selanjutnya adalah rencana saya untuk game week yang ketiga. Rencana saya game week yang ketiga adalah saya akan menjual Pierre-Emerick Aubameyang dan menggantikannya dengan De Bruyne. De Bruyne ini di pertandingan di game week kedua membuat 13 poin dari 1 gol 1 assist. Kemudian fixture yang ditawarkan meskipun cukup berat, Leicester, namun saya yakin City akan bermain bagus. Apalagi De Bruyne adalah pemain terbaik tahun lalu, pemain nilai tertinggi FPL, dan saya tidak ragu memilihnya. Jadi Aubameyang dengan harga 12 saya belikan, De Bruyne dengan harga 11,5. Saya sudah membelinya sebelum harga naik, jadi sekarang harganya 11,6. Kemudian saya mengambil resiko mengambil hit, 1 hit min 4. Saya akan mengganti Saint-Maximin. Saint-Maximin yang mengalami cedera, dan di konferensi pers juga menyatakan bahwa Saint-Maximin sepertinya tidak akan dapat bermain. Saya menggantinya dengan Podence. Podence adalah pemain nomor 10 dari Wolverhampton Wanderers. Saya melihat fixture dari Wolves ini cukup menggiurkan, hijau semuanya, West Ham United, Fulham, dan Leeds United di 3 pertandingan selanjutnya. Apalagi dengan dijualnya Diogo Jota ke Liverpool, sehingga ini membuat Podence tidak memiliki saingan di lini tengah. Apalagi kemarin melawan City saya juga melihat Podence dengan PD-nya bermain dan mencetak assist untuk Jimenez. Jadi ini adalah transfer saya mengambil 1 hit, saya melakukan 2 transfer. Untuk tim yang lainnya masih saya pertahankan. Saya lihat fixturnya juga masih hijau-hijau dan putih, tidak ada yang berat. Itu. Kemudian untuk rencana kapten saya, ini adalah formasi saya yang gunakan 4-4-2 karena saya juga tidak memiliki cadangan yang mumpuni. Dilihat sendiri 3 cadangan saya kemungkinan besar tidak akan bermain di line up. Saya mengambil formasi 4-4-2 dengan kapten adalah De Bruyne. Meskipun De Bruyne ini ada kabar mengalami cedera di midweek kemarin, namun konferensi pers Pep menyatakan bahwa De Bruyne sepertinya it's good, masih bisa bermain. Meskipun demikian, saya juga masih berpikir nanti di Sabtu atau Jumat, Sabtu sebelum deadline, apakah saya akan menentukan De Bruyne atau tidak. Saya akan mengupdate informasi terbaru nanti. Cadangannya adalah Fernandes. Saya yakin MU akan bounce back melawan Brighton Hove Albion meskipun away. Namun pilihan kapten sepertinya antara De Bruyne dan Bruno Fernandes. Itu adalah tim saya untuk game week yang ketiga. Kemudian rencana saya untuk game week keempat, saya akan mengambil hit sekali lagi. Saya akan melihat dulu Matt Doherty di pertandingan ini seperti apa. Apabila mengecewakan, saya akan berpikir ulang untuk mengganti Doherty dengan Saiz di Wolves, karena saya melihat Wolves performanya di 2 game week cukup bagus dan fixturnya juga bagus, hijau-hijau semuanya. Harganya lebih murah dari Doherty. Saya menyimpan uang saya untuk mengupgrade Mitrovic menjadi Calvert-Lewin. Calvert-Lewin sekarang sudah naik 0,3 juta pound sterling. Saya tergiur untuk segera mendapatkannya, apalagi fixture dari Everton cukup menjanjikan. Jadi saya akan upgrade Mitrovic, karena Mitrovic di 2 game selanjutnya di game week 4 dan 5 menghadapi tim yang lebih baik. Jadi itu adalah rencana saya untuk
game week yang keempat. Demikian video kali ini. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan share, like, and subscribe. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Ferry, sampai jumpa, salam FPL.